Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, besok kita masuk pada Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, yang ditandakan dengan lilin yang berwarna pink yang melambangkan sukacita. Dan lilin tersebut juga dinamakan sebagai lilin gembala. Artinya apa? Allah sendiri ketika dia datang ke dunia, warta pertama diberikan kepada para gembala. Artinya juga apa? Bahwa Tuhan Yesus datang itu juga memberi hati, memberi diri juga kepada orang-orang kecil, orang-orang terpinggirkan, orang yang tersingkirkan, dan orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Minggu Gaudete, Minggu Sukacita juga melambangkan, artinya Mesias sudah hampir dekat, sebentar lagi dia akan datang dan lahir. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat waktu di Manado pada Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, toko-toko, mal-mal sangat ramai. Banyak orang turun ke kota Manado untuk mulai belanja. Dan Minggu Gaudete, Minggu Sukacita adalah hari yang sangat berbahagia bagi emak-emak. Karena mereka belanja ke toko-toko, belanja ke mal-mal, tetapi menjadi masa penderitaan bagi para bapak-bapak. Karena mereka harus menemani mama-mama untuk belanja dan memegang hasil belanjaan dari emak-emak. Minggu Sukacita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, para murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah Elia harus datang mendahului Mesias? Mengapa harus Elia? Karena Elia adalah penjaga hukum Taurat. Pada situasi zaman Nabi Elia, banyak orang-orang Israel tidak menyembah lagi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tetapi mereka menyembah dewa Baal. Karena apa? Karena situasi saat itu bangsa Israel mengalami banyak kemakmuran, tetapi mereka lupa bahwa siapa yang memberikan segala kemakmuran. Mereka mulai melirik dewa Baal, dewa yang kelihatan secara patung. Nah, kalau kita tarik pada zaman masa lalu ketika Musa mengembalakan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Allah memproses bangsa Israel selama 40 tahun supaya apa? Mereka lahir sebagai bangsa yang merdeka. Pada proses 40 tahun itu juga di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 perintah Allah dalam Keluaran bab 20 supaya apa? Membina mental dari bangsa Israel. Karena apa? Karena ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, sudah banyak dewa-dewa yang siap menunggu mereka. Bagaimana mempersiapkan bangsa ini agar tidak melirik dewa-dewa di Kanaan, tetapi tetap setia pada Allah. Allah memberikan 10 perintah Allah. Tetapi apa yang terjadi? Situasi pada zaman Nabi Elia, semua banyak yang tidak menyembah lagi Allah, tapi menyembah dewa Baal. Oleh karena itu, Elia harus datang terlebih dahulu sebagai penjaga hukum Taurat, memberikan kepada Mesias sebagai penggenap hukum Taurat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus katakan bahwa sebenarnya Elia sudah datang, tetapi banyak orang tidak mengenal dia. Itu artinya apa? Elia datang dengan cover atau fisik yang lain, tetapi di dalamnya adalah kuasa Elia. Sama dengan Tuhan Allah juga, ketika dia datang mengunjungi umatnya, Mesias yang lahir, dia hadir dengan fisik yang berbeda, yaitu dalam rupa anak manusia, dalam daging manusia, tetapi di dalamnya ada kuasa Allah yang sangat luar biasa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, akhirnya para murid juga mengetahui siapa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, yakni Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes memang mempersiapkan umat Allah siap menyambut kedatangan Mesias dan diberikan kepada Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan Injil hari ini, Allah saja hendak datang mengunjungi manusia ke dunia, dia melakukan banyak persiapan. Dia mengutus banyak para nabi untuk mewartakan kedatangannya, dan terakhir adalah Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan umat yang siap menyambut Mesias. Pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita juga mempersiapkan segala sesuatu dengan kedatangan Tuhan yang kedua? Pada masa Advent ini, kita diminta untuk merenungkan 3 hal. Yang pertama, merenungkan kedatangan Tuhan yang pertama 2000 tahun yang lalu. Yang kedua adalah merenungkan penyertaan Tuhan pada gerejanya pada zaman sekarang, dan merenungkan kedatangan Tuhan yang kedua. Pertanyaannya, apakah kita mempersiapkan semuanya?
Ataukah kita terlalu sibuk mempersiapkan lahiriah, yang lurus menjadi keriting, yang keriting menjadi lurus, yang hitam menjadi pirang, yang pirang menjadi merah? Bukan itu maksudnya. Tapi persiapkanlah diri secara spiritual pada masa Advent ini. Banyak mengaku dosa, banyak mengikuti peran Ekaristi, banyak praktek kesalahan pribadi, banyak melakukan novena, dan banyak melakukan perbuatan cinta kasih. Itu yang diharapkan pada masa Advent. Melakukan persiapan spiritual untuk menyambut kedatangan Tuhan yang pertama dan juga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Izinkan saya untuk berdoa kepada Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Limpah syukur kepadamu Bapa di surga yang kami puji, Engkau memberikan kepada kami masa Advent lagi pada tahun ini. Bantulah kami ya Tuhan untuk mempersiapkan spiritual kami ya Tuhan melalui perayaan Ekaristi, sakramen tobat, praktek kesalahan pribadi, amal kasih kepada banyak orang, membaca kitab suci. Itu yang Kau inginkan terhadap kami. Curahkan Roh Kudus-Mu turun atas diri kami masing-masing ya Tuhan, agar kami pun bisa mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu yang kedua kalinya. Dan kami juga renungkan kedatangan Putra-Mu yang pertama kali dalam perayaan Natal. Sertai kami Tuhan, dan berkat-Mu kami minta mohon turun berlimpah kepada mereka yang menyaksikan video ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda sekalian.